Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Setiawan Dwinanda, NPM 2021020397 dari mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, ingin mempresentasikan mata kuliah yaitu Sosiologi Politik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat, nikmat, sehat, hidayah, sehingga kita masih bisa melaksanakan atas kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat beserta salam tak lupa junjung agungkan kepada Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang menerang ini, yakni Islam. Ketiga kalinya di sini saya akan mempresentasikan atau menjabarkan materi-materi atau pengertian tentang sosiologi politik. Sosiologi politik pada dasarnya banyak pengertian menurut para ahli dan berbagai definisi lainnya. Sosiologi politik biasanya disebut juga atau dihubungkan dengan filsafat, sejarah, dan politik. Yang pada dasarnya sosiologi akan dipelajari mengenai gejala hubungan antar manusia, di mana secara etimologis istilah sosiologi terdiri dari sosius dan logos. Sosius memiliki arti teman, sementara logos yaitu ilmu. Jadi, sosiologi merupakan ilmu yang hendak memahami dan menjelaskan mengenai tindakan-tindakan sosial dari manusia mempunyai pengaruh terhadap masyarakat. Sehingga pada akhirnya seorang individu yang hidup secara asing bukan termasuk pada bidang kajian sosiologi, melainkan lebih ke bidang psikologi. Dalam hal ini, masyarakat dipengaruhi oleh dalam pembentukan kepribadian dan individu akan mempengaruhi masyarakat. Manusia selain sebagai hasil pendidikan, tetapi juga berpikir dan memberi kesimpulan. Sosiologi merupakan ilmu tentang perilaku sosial. Kata perilaku yang disebutkan bermakna subjektif sebagai di pelaku. Artinya, memiliki makna bagi dirinya. Terdapat pula kesadaran akan arti perilaku yang kemudian menjadi ciri terhadap seorang manusia. Perilaku tersebut dibagi menjadi beberapa klasifikasi atau tipe sosial. Sementara itu, politik dalam sosiologi politik merupakan ilmu yang usianya bisa dibilang masih muda daripada ilmu lainnya. Ilmu politik ini lahir pada akhir abad ke-19 yang mengalami perkembangan pesat sama seperti ilmu lainnya. Jika dikaji dalam penjabaran ini, politik merupakan berbagai aspek yang terdapat di dalam negara. Kehidupan politik juga sering disebut sebagai kehidupan politik, yang mana politik sendiri itu terdapat dalam diri sendiri, individual atau kelompok atau grup ataupun contohnya seperti partai politik.
Di dalam ilmu politik ini, masalah etika menjadi pokok permasalahan utama yang juga berhubungan dengan ilmu filsafat yang berhubungan dengan norma baik atau buruk, tindakan baik atau buruk, adil atau tidak adil. Politik merupakan sistem pemerintah yang terbaik untuk mencapai tujuan dan bagaimana seorang pemimpin harus bertindak keselamatan masyarakat. Sebenarnya, ilmu politik ini memiliki pengertian yang sangat luas. Biasanya, ilmu politik berhubungan dengan berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik maupun di dalam suatu negara yang sedang mencapai atau sedang berupaya untuk menetapkan pelaksanaan negara dan mengambil keputusan mengenai tujuan yang dicapai. Dalam ilmu politik, dapat kita ketahui bahwa bagi setiap orang ataupun yang memasuki dalam bidang politik tersebut memiliki tujuannya, sebagaimana mereka memiliki visi misi yang harus dicapai tujuannya untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat, yang mana negara kita adalah konstitusi yang memiliki aturan-aturan terhadap masyarakat dan bagi pada pejabat-pejabatnya. Menurut Philo C. Washburn, bidang sosiologi yang melakukan analisis dinamika hubungan kekuasaan atau power dan wewenang atau di dalam organisasi, kelompok-kelompok masyarakat negara, bahkan dalam masyarakat internasional. Menurut ahli tersebut, yaitu sosiologi politik memiliki banyak bidang, maupun bidang dalam masyarakat, negara, bahkan masyarakat internasional. Politik sendiri dapat dilakukan oleh individual, yang mana setiap yang ingin dilakukan bagi diri manusia sendiri itu dapat diartikan politik terhadap orang masyarakat lainnya atau orang lain, karena dia memiliki tujuan dengan melainkan orang lain atau ingin lebih tinggi dari orang lain. Dari konsep-konsep sosiologi politik yang merupakan sosialisasi penting yang dilakukan bagi siapapun yang ingin memperoleh kekuasaan. Konsep ini ditemukan melalui pengertian pada penelitian sosial, hingga hasilnya relevan dengan yang ada di masyarakat. Manfaat dan fungsi sosiologi politik. Washburn menuturkan setidaknya ada 3 manfaat yang terdapat pada ilmu sosiologi politik, yaitu praktis, analisis, dan manfaat moral. Dari sini saya dapat mempelajari bahwa manfaat sosiologi politik analitis yaitu di dalamnya menawarkan berbagai macam teori, metodologi yang dapat digunakan untuk membaca fenomena politik yang nyata dan berkembang di dalam masyarakat. Termasuk di dalamnya merupakan sosialisasi politik, partisipasi politik, komunikasi politik, dan gerakan politik. Dan manfaat praktis sosialisasi politik, sementara itu manfaat praktisnya karena ilmu ini membahas berbagai macam strategi untuk mencapai tujuan politik, dan berbagai yang dilaksanakan ada yang efektif dan efisien untuk menjawab kepentingan bersama. Menurut yang saya telah pelajari, sosiologi politik sendiri itu termasuk karir
atau tujuan bagi kelompok yang mana ingin memajukan kesejahteraan bagi setiap masyarakat yang disampaikan terhadap partai tersebut. Dan bisa juga politik tersebut atau sosiologi politik tersebut dilaksanakan pada saat perkembangan desa, pemajuan desa, ataupun saat ingin memperbaiki infrastruktur ataupun lainnya di dalam desa tersebut. Karena pada dasarnya sosiologi politik sendiri termasuk tujuan-tujuan bagi masyarakat yang disampaikan kepada petinggi ataupun dewan-dewan politik tersebut agar dilaksanakannya atau ada aturan-aturan sendiri secara konstitusi dan memiliki idealisme yang sangat baik terhadap kedepannya dengan tujuan tersebut. Dan bagi setiap orang yang memasuki sosiologi politik itu memiliki aturan-aturan di dalamnya, yang mana apabila setiap materi-materi sosiologi politik itu terkait dengan hukum-hukum aturan ataupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana sosiologi tersebut harus dapat bersosialisasi terhadap masyarakat. Contoh sosiologi politik yang dapat kita ketahui pada saat ini yaitu seperti partai-partai yang ingin mencalonkan untuk menjadi anggota seperti DPR ataupun presiden. Di situ dapat kita ketahui di setiap anggota partai tersebut memiliki yang biasanya itu disebutkan untuk menambah dukungan-dukungan dari setiap masyarakat dalam partai tersebut. Dan juga telah kita pahami setiap dukungan yang kita beri itu adalah tujuan kita terhadap partai-partai yang telah kita dukung. Tidak dapat kita pungkiri setiap orang yang telah mendukung partai politik, kitalah sudah termasuk sebagai anggota partai politik dengan cara mendukung dan memilih dan memberi tujuan-tujuan untuk mensejahterakan masyarakat terhadap partai tersebut. Mungkin cukup sekian penjabaran sosiologi politik yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.